Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, baik yang di kubu halu, kubu kepo, kubu kajul. Malam ini kita akan reading dengan tema yang ingin datang kembali dalam waktu dekat. Kenapa dan apa tujuannya? Oke. Sebelum baca kita nyalain lilin dulu. Malam ini kita nyalain lilin rose quartz ya. Jadi di dalamnya sudah banyak kristalnya. Oke. Seperti biasa sebelum reading aku bersihin energi dari energi-energi negatif biar menjadi energi positif, dan aku mengirimkan afirmasi positif buat kalian semua yang sedang menonton readingan ini. Oke. Jadi kemarin ada yang request, "Mi, cek dong yang akan datang dalam waktu dekat." Oke, ya. Kita akan baca readingan dengan tema tersebut yang aku sebutkan tadi. Barangkali kalian penasaran karena banyak yang laporan, sudah pada banyak yang ada gambaran pada mendekat. Mi, readingan Mami yang kapan tuh benar dia mau datang katanya. Cuman aku nggak tahu nih tujuannya apa. Yuk kita intip. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Dia datang lagi dalam waktu dekat. Oke. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa resonate, berarti bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak resonate, jangan dipaksakan karena ini energi banyak orang, general dan kolektif ya. Jadi bisa ada yang 100% atau sepenggal-sepenggalnya. Fokuskan satu nama yang ingin kalian ketahui energinya tersebut. Terus aku ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga di channel aku kalian mendapatkan manfaat dan pesan positifnya ya. Yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ada beberapa lagi yang kemarin dapat giveaway, belum pada japri aku. Barangkali kalian melihat ini, tapi aku belum catat listnya. Mestinya tadi aku catat ya, biar kalian, siapa tahu kalian nggak nonton yang dapat itu, mungkin malah nonton readingan, jadinya bisa tahu. Ntar deh di readingan berikutnya. Yang ketinggalan readingan cek kolom playlist ya. Oke. Ada 2. Aku butuh 1 aja. Readingan untuk per zodiak aku sudah mulai buka lagi karena Januari ini aku nggak terlalu sibuk. Kemarin-kemarin itu nggak pernah ada atau jarang ada karena terus terang aku sibuk banget, ada urusan lain kalau siang. Jadi nggak keburu gitu karena banyak yang udah nanya. Nah, Januari ini aku free banget, full time hanya untuk tarot. Oke, kita cek dulu seseorang yang ingin mendekat ini ya. Aku ngeliat di sini ada 9 of One ya, seseorang yang sudah recovery ya, dalam artian dia sudah mulai melakukan sebuah perbaikan. Suatu perbaikan dalam diri dia. Jadi mungkin kemarin dia healing, mungkin kemarin dia ada situasi kayak awakening atau tersadarkan ya, akhirnya membuat dia recovery dan akhirnya muncullah niat dia ingin datang ke kamu dalam waktu dekat. Oke, di sini ada Hierophant. Beberapa mungkin
sudah berpasangan sama dia atau memang salah satu di antara kalian yang sudah berpasangan. Di sini jelas sih kalau aku lihat energinya kayak sudah dalam situasi merasakan ada situasi stabil dalam diri dia. Makanya mungkin dia bisa berpikir dengan jernih, bisa menggunakan akal sehatnya lebih baik lagi. Dan di sini kalau aku lihat ada perbedaan sih antara kamu sama dia. Beberapa mungkin ada perbedaan usia, perbedaan warna kulit, atau perbedaan hal-hal lain. Itu juga ada yang terjadi namanya kendala antara hubungan kamu dan dia selama ini. Kemudian sini ada Ten of Cup. Nah, kan? Banyak yang sedang terkoneksi energinya yang sedang berpasangan ya kalau aku lihat. Jadi kayak kamu sama dia mungkin sudah berpasangan, udah menikah, tapi sekarang lagi jeda, lagi break up, ada beberapa. Dan yang lebih banyak lagi di sini energi yang ketarik adalah ya nggak tahu dia yang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan di sini. Sekarang kalau yang aku lihat situasinya adalah kenapa dia pingin datang mendekat lagi ke kamu karena memang dia sudah benar-benar sadar akan sesuatu hal, sudah mulai merasa lebih tenang. Jadi kayak dia sudah mulai yakin dengan apa sih keputusan dia nantinya terhadap hubungannya sama kamu. Jadi kemarin-kemarin ini sudah dia pikirkan secara matang-matang, masak-masak. Jadi kalau dia ada rencana ingin kembali sama kamu bukan karena sekedar ingin kembali begitu aja yang aku lihat. Jadi memang sudah ada pemikiran yang lumayan dalam, lumayan banyak sekali analisa yang dia lakukan untuk bisa datang ke kamu dalam waktu dekat. Kemudian ada Knight of Cups sih. Keinginan dia adalah menawarkan perasaannya kembali ke kamu. Seperti ingin membuka lagi hubungan baru atau lembaran baru. Karena di sini yang aku lihat kayak situasinya adalah ketika dia tidak bersama kamu, mungkin dia merasa ada yang hilang. Dia merasa akhirnya tanpa kamu itu kayak dia nggak ada apa-apanya. Kehilangan semangat. Yang terjadi adalah selalu berimajinasi tentang kamu. Di awal-awal mungkin ketika dia sedang ribut sama kamu, berkonflik atau sedang berpisah, yang aku lihat seperti ada euforia dalam diri dia. Senang banget gitu. Wah, aku masih bisa sama teman-temanku happy-happy. Ada situasi di mana dia lagi seolah-olah nyaman aja, nggak ada kamu gitu. Tapi ternyata berjalannya waktu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan ada yang mungkin udah 1 tahunan, akhirnya membuat dia berpikir bahwa lah kok jadi nggak enak ya tanpa kalian-kalian yang sedang menonton di sini. Kemudian ada Death, yang aku lihat keinginan dia adalah ya new beginning, ribet, reborn lagi. Kayak pingin nih mengakhiri yang kemarin. Bisa nggak kamu maafin aku? Yang sudah berlalu ya sudahlah. Bisa nggak kamu kasih kesempatan lagi? Itu. Kemudian ada Page of Swords ya. Kayak dia kali ini, kalau kemarin dia mungkin defensif, kali ini kayaknya dia akan membuka. Kalau mungkin yang diblokir, yang putus komunikasi, atau apapun lah koneksi yang tidak bisa membuat kamu terkoneksi sama dia selama ini. Aku lihat kayak energinya adalah seperti dia sudah mau membuka pikirannya untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Ya, ada suatu pikiran yang akhirnya jernih dalam diri dia. Gitu. Aku mau lihat energi kamu deh. Wow. Energi kamu di sini kalau yang aku lihat dalam situasi kayak saat ini ya. Yang aku lihat kayak kalian-kalian ini yang sedang nonton di sini justru lagi seperti nggak semua, tapi yang aku lihat ya. Ada yang sudah memulai satu kehidupan baru, ada yang sudah memulai lembaran baru, atau katakanlah sudah healing dengan diri kalian sendiri. Tapi ada beberapa juga yang masih indecision, dalam artian masih menanti kedatangan dia. Ya, jadi lagi-lagi ada kubu kepo dan kubu halu yang terbaca. Untuk yang kubu kepo ini sudah di atas energinya, sudah ingin melepas. Bahkan ada beberapa yang sudah ingin benar-benar lupa sama dia. Dan yang di bawah ini kubu-kubu halu, ya kayak pingin melepas tapi masih kayaknya nggak dulu deh, kayaknya aku masih berharap deh, siapa tahu dia datang. Gitu, ini ada 2 kubu yang aku lihat.
Kemudian di sini ada, sebentar aku lihat dulu. Yang aku lihat di sini energinya adalah beberapa dari kalian ya, masih kayak penasaran sih sama dia. Dalam artian gini, penasaran mungkin beberapa cuman sekedar ingin tahu ya, sebenarnya dia tuh sudah move on belum sih? Sebenarnya dia sudah bahagia belum sih dengan keadaan dia saat nggak bersama aku? Atau sebenarnya dia memang sudah melupakan aku selama ini, kok tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gak ada ribut, dia datang atau membuka komunikasi. Itu yang membuat kamu menjadi penasaran, karena sini ada energi penasaran ya. Oke, kemudian di sini yang aku lihat ya, sekalipun ya misalnya sepenasaran apapun kamu, cuman yang aku lihat hati kamu udah terlanjur terluka sih di sini. Jadi kalaupun misalnya kamu menerima dia lagi, mungkin beberapa di antara kalian hanya karena penasaran nih menerima dia. Karena yang aku lihat kayak ada situasi di mana trauma itu masih kamu simpan. Jadi kayak nggak mudah nih nerima dia lagi, nggak gampang banget sih lu mau nongol-nongol gitu aja gitu. Aku cek energi dulu ya. Ada Taurus, kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces. Terus ada Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Aku mau cek satu lagi. Kok aku melihat energinya kalian-kalian ini pada maju mundur ya. Jadi kayak ingin maju tapi tak rela melepas, ingin melepas tapi sulit untuk maju. Ah, gimana itu peribahasanya? Ya. Oke, kemudian di sini ada Eight of Pentacle ya. Virgo, Taurus, Capricorn lagi. Yang aku lihat di sini kayak ya mungkin beberapa di antara kalian kayak akan memberi kesempatan deh untuk dia memperbaiki hubungannya. Kalau memang benar-benar kali ini niatnya tulus. Jadi energi kalian yang lagi nonton beberapa nih di sini ya, aku lihat kayak ada situasi memang masih berharap dia datang dan ingin mencoba memberi kesempatan. Tapi yang aku lihat sepertinya kayak kamu tuh kali ini mau membuat atau memberikan sebuah target. Jadi oke, aku lihat deh kali ini kalau dia datang lagi misalnya, tapi nanti kalau dia buat ulah lagi, mungkin kayaknya ini udah kartu mati deh buat dia. Udah deh ke laut aja. Aku akan coba memberi kesempatan sekali lagi, tapi kalau kamu tidak mau melakukan suatu perubahan benar-benar, tidak ada ketulusan, so aku tidak bisa mempertahankan hubungan ini lagi. Aku cuma ingin tahu sejauh apa kamu mau memperjuangkan aku. Gitu energinya kalian, ya. Karena di sini bottom of the deck-nya yang aku lihat ada Five of Pentacle ya. Ada situasi yang kurang stabil yang kamu rasakan, retak, hancur, koyak hati kamu. Itu yang masih terngiang-ngiang di dalam pikiran kamu. Dalam artian kok sekarang datang-datang gujuk-gujuk tiba-tiba ingin berbaikan lagi. Ini maksudnya apa? Nanti kita cek maksud dia apa. Oke? Gitu. Kita cek ya ceritanya kayak apa sih. Hey. Oke, ada Page of Pentacle. Kemudian ada Ten of Cup. Yang aku lihat sih memang kuat ya energi orang ini pengen datang lagi ke kamu. Ya, pengen minta maaf, kuat banget. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn. Virgo, Taurus, Capricorn energinya banyak di readingan ini. Kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces. Yang aku lihat dia memang kayak kali ini ya, nih benar-benar bakal nongol ke kamu. Dalam artian apa? Ada keinginan untuk minta maaf, terjadi penyesalan, dan yang dia inginkan adalah kembali seperti dulu. Di mana dia merasakan adanya kedamaian, adanya perasaan kayak tenang, tentram sama kamu. Ada situasi yang beda yang ingin dia ulangi lagi.
Oke, kemudian di sini ada Four of Swords ya. Cuman yang aku lihat kayak kali ini, walaupun dia pingin balik ke kamu, dalam artian ada Libra, Gemini, Aquarius. Tadi dalam artian kayak dia akan lebih pasrah daripada sebelumnya. Jadi apapun keputusan kamu, kayaknya dia nggak akan ngotot, nggak akan maksa. Oke, kali ini jadi kayak dia mau lagi nunjukin itikat baiknya sama kamu. Ya udah, kalau kamu terima aku syukur, nggak terima ya nggak apa-apa. Aku ngerti kok kesalahan aku ngerti kok begini-begini. Tapi ada maksud terselubung dengan merendahkan. Caranya seperti itu adalah supaya bisa menarik simpati kamu. Gitu ternyata. Oke, kemudian ada Ten of One. Kenapa sih ada rencana dia pingin balik lagi sama kamu dalam waktu dekat? Itu tadi, seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, yang terlihat adalah selama dia tidak bersama kamu, dia benar-benar merasa ada beban berat yang dia pikul. Ada yang mungkin tersandung masalah, biasanya dapat support dari kamu, atau selama ini biasanya canda sama kamu, tiba-tiba dia nggak mendapatkan itu lagi. Ini membuat dia benar-benar jadi kayak yang, aduh, perasaan aku tuh kayak yang nggak enak banget deh, beban banget deh. Kok kali ini ada masalah seperti nggak ada yang bantu, kok nggak ada yang menghibur aku, gitu. Ya, kemudian ada Judgment, Aries, Leo, Sagittarius yang aku lihat di sini. Kemudian, aduh sebentar. Yang aku lihat juga, mataku kelilipan. Sebentar. Yang aku lihat juga ya, di sini memang ada karmic relationship antara kamu dan dia. Cuman beberapa di antara mereka ya, nggak banyak sih ini ya, sedikit. Dalam artian kalau mereka sekarang atau kemarin mereka memilih hidup bersama pilihannya meninggalkan kamu karena ada orang lain. Yang aku lihat hidup mereka bersama orang itu tidak baik-baik saja. Makanya dia terbebani di sini. Ya, akhirnya terjadi yang namanya ada satu perbandingan antara kamu dengan yang satunya. Dia jadi bisa melihat, oh ternyata lebih bagus dia, ternyata lebih tulus dia, lebih ini dia, lebih ini gitu. Jadi kayak kamu akhirnya menjadi seperti dia, merasa kayak kamu dan satunya itu kompetisi. Berjalannya waktu, ternyata mungkin lebih banyak tuntutan-tuntutan dari pihak yang di sebelah sana. Itu membuat dia semakin resah dan akhirnya semakin pingin melakukan perbaikan hubungan sama kamu. Ya, terlepas apapun apakah mereka sudah berpisah dengan yang di sana ataupun belum, tapi aku lihat energinya kuat pingin mendatangi kamu, dan mungkin kalaupun yang di sana tidak bisa dia lepaskan, tapi hubungan mereka akan datar-datar aja, flat-flat aja, apalagi kalau yang sudah official ya, sudah menikah. Itu dia. Kebalik. Di sini ada Nine of Swords yang aku lihat kayak belakangan ini tuh kayak dia tuh yang benar-benar pusing banget. Pikirannya benar-benar nggak bisa dibendung lagi sih. Ini beberapa di antara mereka memang ada yang bisa dikatakan susah sampai sulit banget tidur malam, kayak overthinking, kayak anxiety lah, terlalu banyak kecemasan dan kebimbangan. Kayak dia lagi mau ngatur waktu tentang, aku kira-kira kalau maju berani nggak ya, diterima nggak ya, ya udah deh maju aja deh, masalah nanti gimana nanti. Jadi kayak udah mulai mau pasrah tapi juga kayak takut-takut gitu. Oke, ya, yang aku lihat di sini kali ini kayaknya memang ada satu transformasi atau ada satu perubahan sikap yang ingin dia ambil dengan tegas, terutama untuk dirinya sendiri. Ya, itu makanya di sini ada keinginan benar-benar datang ke kamu lagi. Dan di sini yang aku lihat ada situasi pernah sangat menyesal, pernah mungkin mengabaikan kamu, mungkin pernah membuat kamu terluka. Walaupun situasinya kayak saat ini tuh nggak mudah sih buat dia untuk
datang kamu begitu aja. Jadi kayak dia tuh masih maju mundur, walaupun energinya udah kuat banget pingin datang ke kamu, tapi kayak ada pertimbangan-pertimbangan yang masih membuat dia benar-benar takut. Aku nggak tahu lah apa yang sudah terjadi antara kamu dan dia, cuman energinya kayak dia tuh takut banget, tapi takut banget, takut banget buat maju ke kamu, ya. Ini kayaknya kesalahannya fatal banget sih yang aku lihat. Nanti kita lihat apa sih kesalahannya ya. Itu akhirnya membuat dia di sini jadinya mikir-mikir benar-benar kayak overthinking lah bisa dikatakan. Terima nggak ya? Terima nggak ya? Nah, di sini cuman yang aku lihat ya mau tidak mau ada satu tindakan tegas yang harus diambil. Ya, aku ngelihat ada sisi ini banyak sih yang terjadi. Kalaupun dia punya hubungan sama orang lain, katakan dia pernah selingkuh sama kamu, dia pernah meninggalkan kamu. Aku nggak ngelihat ada hubungan yang baik-baik saja di luar sana. Ada hubungan yang sangat kacau dan itu ternyata yang menggiring dia pingin datang ke kamu. Ya, apa yang terjadi di sana tadi itu yang membuat dia akhirnya tersadarkan bahwa kamu the one-nya. Ada yang sampai sudah berkali-kali gonta-ganti di sini. Bukan sekedar dari yang selingkuhin kamu, mungkin dia sudah bubar, dia sempat lagi sama yang lain. Dia belum menemukan satu pun yang sama seperti kamu. Makanya di sini ada Ace of Swords. Keinginan untuk datang, untuk berkomunikasi, untuk minta maaf kuat. Dalam artian, dia nyesal pernah melukai kamu sampai berdarah-darah. Berdarah-darah, Mi. Ya. Terluka tapi tak berdarah sebenarnya, kalau bisa aku katakan. Ya. Gitu sih yang aku lihat kekalutan hati orang ini. Makanya ada situasi kayak dia ini udah benar-benar pingin mendekat dalam waktu dekat. Ya, kita lihat ada apa lagi. Ada Ace of Pentacle, ya, pingin memulai awal mula baru lagi. Pingin minta maaf ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Kuat juga di sini satu deret ini pedang semua, ya. Lagi kacau semua pikiran dia kalau aku lihat. Situasi yang gak genah dalam diri dia sama kehidupan dia itu yang menggiring dia untuk datang ke kamu untuk minta dibukakan lagi pintu hati kamu, menerima dia lagi dengan tulus seperti dahulu kala. Gitu. Tuh, ada Egg of One, ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn. Minta diberi kesempatan lagi, dan di sini yang aku lihat cepat atau lambat. Bukan cepat atau lambat, ini cepat loh. Judulnya kan dalam waktu dekat. Beberapa memang akan dihubungin dan sudah dihubungin, energinya udah kerasa. Mungkin dia udah mulai buka blokiran, udah mulai ngintip-ngintip kamu, stalking kamu. Atau ada yang sudah mulai chatting, pura-pura nanya kabar, atau hal-hal lainnya. Ya. Dan di sini ada Nine of One. Ada dua kartu Nine of One di energi dia atau di kisah ini yang aku lihat memang dia benar-benar sudah dalam situasi recovery. Jadi kalau kemarin dia pasang blokir, dia pasang pagar, pembatas, boundaries antara kamu dan dia. Di sini dia pelan-pelan akan cabut tiang-tiang itu satu persatu. Ingin membuka diri lagi, ingin membuka hati lagi. Dan di sini ada Six of One. Aku lihat kali ini dia akan kerja keras, akan berusaha, mencoba, memperjuangkan kamu lagi sampai benar-benar mendapat bendera kemenangannya dia. Sedang berusaha keras di sini. Kemudian di sini ada Page of Swords, sih, ya. Dua juga nih Page of Swords ya. Beberapa memang energinya dari kemarin mungkin dia memblokir kamu, memutuskan hubungan, atau ya katakanlah memang dia memang memproteksi dirinya untuk tidak terkoneksi lagi dengan kamu. Tapi kali ini kayaknya nggak lagi. Pelan-pelan dia mulai buka karena yang aku lihat di sini dia sudah mulai mau mendekat. Jadi yang tadinya hilang di tengah lautan, kali ini dia udah mau merapat lagi nih ke arah ke daratan. Alias ya mau menepi lah ke kamu. Karena kemarin mungkin hatinya tertutup, sekarang udah ada sinar di sini, ada pemikiran-pemikiran yang terbuka dalam diri orang ini. Ya.
Jadi kita nggak usah bahas lah apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu, menyakiti kamu seperti apa. Cuman yang aku lihat kenapa dia pingin balik lagi ke kamu. Karena memang ada situasi yang ketika tidak bersama kamu dia dalam situasi yang menderita banget. Karena sini kasusnya hampir 80% semua tersandung dengan situasi third party. Ya, ada yang memang sudah berpasangan, yang ngakunya masih single ternyata dia selingkuh. Ada juga yang benar-benar sama kamu tahu-tahu dia selingkuh. Ada yang sudah sama-sama terang-terangan tahu kamu punya pasangan, dia juga punya pasangan. Dan terjadilah affair antara kamu dan dia. Seperti itu. Keinginan dia, energinya. Ada 4 of 1 ya. Ingin punya kestabilan lagi sama kamu, dan kali ini kalaupun dia mendekat, yang aku lihat adalah ya, keinginannya mungkin adalah long term atau berkomitmen atau hubungan yang benar-benar kali ini stabil. Ini aku lihat ada energi kayak udah kapok nih orang. Ada situasi di mana dia nggak mau lagi seperti itu. Semua tergantung pada kamu sekarang. Apakah kamu mau terima dia atau tidak? Oke, kita lihat kenapa dan apa tujuannya datang lagi ke kamu. Ada King of Cup ya. Tujuannya dan kenapa adalah memang masih sayang sama kamu, masih nyimpan perasaan. Jadi terlepas apapun yang sudah dia lakukan kemarin, dia pergi meninggalkan kamu itu nggak bisa lupa, dia itu nggak bisa lupa kamu. Jadi kamu tuh nggak hilang dari ingatan dia. Ya, ada Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Knight of Swords. Kenapa? Karena ada situasi di mana yang aku lihat ya, kenapa dia sampai pingin datang lagi ke kamu. Ada situasi memori yang tidak bisa dia lupakan. Kadang-kadang ada situasi di mana ketika kamu memperjuangkan dia, ya, kamu melakukan hal-hal yang beda dari yang lainnya. Bagaimana kamu mempertahankan ketika waktu dia meninggalkan kamu masih berjuang mencoba mempertahankan hubungan itu. Disitulah dia tersadarkan bahwa kamu itu juga sebenarnya layak dipertahankan. Kenapa dia mau datang dan tertuju pada kamu? Tujuannya apa? Di sini ada Eight of One. Kuat ya, ada 2 Eight of One di sini yang aku lihat. Ya kenapa? Ya memang dia pingin terkoneksi lagi sama kamu. Pingin memulai awal mula baru lagi. Ace of One. Jadi lebih ke arah dia ini masih mencintai kamu, dia ini masih sayang sama kamu, dia belum bisa lepas energinya dari kamu. Yang aku lihat ada ikatan batin sih beberapa di antara kalian, ada juga yang twin flame ya. Kayak dia tuh kemarin mungkin sudah mematahkan ranting yang terjadi di antara kamu dan dia. Kali ini dia tuh seperti pingin, sebenarnya ranting ini kalau dicocok lagi ke tanah kan disiram masih bisa tumbuh, masih bisa grow up lagi. Itu yang dia inginkan. Bertumbuh lagi, mengulang lagi dari awal lagi. Kemudian ada Eight of Swords. Kenapa dia ingin kembali lagi sama kamu? Karena dia masih terbelenggu sama kamu, ya. Walaupun dia tahu sebenarnya di sini ada perbedaan loh antara kamu dan dia. Aku ngelihat ada perasaan insecure dalam diri dia sebenarnya. Mungkin dia melihat kamu tuh tinggi di atas dia. Kamu itu ibaratkan sama dia itu kayak bumi dan bintang ya. Kayak kamu bintangnya, dia buminya. Kadang-kadang tuh kayak dia ngerasa insecure ya. Ada kepercayaan diri yang sebenarnya lagi down banget dalam diri dia ketika dia mau maju. Cuman dia nggak bisa bilang apa-apa, dalam artian ini hati memang udah terbelenggu ke kamu. Jadi memang situasinya adalah kenapa dia sampai pingin balik lagi ke kamu atau pingin gujuk-gujuk datang. Ya karena memang dia nggak bisa melepasin energi kamu. Ini
dengan alasan yang sangat simpel banget, dan aku lihat kartunya nggak terlalu berbelit-belit ya. Alasan dia pengen balik ya memang perasaannya masih kuat ke kamu. Kemarin dia mungkin mendenial perasaannya, kemarin mungkin dia menolak semua itu. Ya, karena dia mungkin mikirnya, nggak mungkin lah aku sama dia begini-begini. Atau, nggak mungkin lah aku mempertahankan kalau ribut nih gila-gilaan sih energinya. Kamunya juga mungkin egois. Dianya egois, kamunya keras kepala, dianya keras kepala. Kalau sudah ribut, sama-sama ya perang-perang gitulah. Tapi kilas balik lagi, ketika dia flashback lagi, yang dia lihat adalah sisi baiknya kamu. Ternyata walaupun ketika kamu emosi seperti apa, dia melihat ketika kamu baik itu jauh lebih besar daripada emosinya. Terlepas apapun yang terjadi, dia melihat support apa yang sudah kamu berikan selama ini. Jadi kamu tuh udah seperti dianggap dia adalah sebagai support sistemnya dia. Tanpa kamu itu dia kayak orang apa ya, zombie ya. Kayak hidup tapi kayak nggak ada nyawanya gitu. Alay kartunya. Kemudian ada apa lagi nih? Ini ada Aquarius ya, kartu The Star. Kemudian ada King of Pentacle. See? Apa tujuannya dia datang ke kamu? Ya ingin memberikan sebuah loyalitas lagi. Yang dia ingin berikan kali ini adalah perhatian yang lebih daripada kemarin. Ada penyesalan membuat dia kali ini, kalaupun dia datang nanti, ya. Yang ketarik energinya ya. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang beda dari kemarin. Ya, koin loyalitas yang ingin dia berikan kali ini ke kamu itu adalah sesuatu yang seperti perumpamaan atau ungkapan permintaan maaf dia yang mungkin nantinya nggak akan disebutkan sama dia atau tidak akan diucapkan, tapi lebih ke arah dia lakukan dengan tindakan. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Kita lihat lagi, apa tujuan dia mau datang. Ada Two of Pentacle, ya. Yang dia inginkan adalah kestabilan. Seperti ibaratnya dia sedang memegang 2 koin atau 2 bola sekalipun, tapi dia bisa berdiri dengan stabil. Yang dia inginkan tujuannya adalah kestabilan lagi sama kamu. Tapi ini ada 2 kubu ya, tujuan dia datang. Kita baca kubu yang positif dulu. Kan ada Page of Pentacle, Pentacle semua. Secara yang tulus yang aku lihat ya. Sorry. Aduh. Ya. Apa tujuan dia pengen datang? Ya ini tadi, terlalu banyak memori yang dia simpan tentang kamu dan itu yang menggiring dia untuk datang ke kamu menawarkan lagi perasaannya atau minta maaf. Dan di sini yang aku lihat kayak dia memang belum bisa menghapus apapun memori yang pernah kalian ciptakan bersama. Ini tujuan ada dua kubu nih. Nanti kamu tinggal lihat aja. Kalau kamu ngerasakan dia tidak ada yang aneh-aneh, berarti dia memang tulus. Tapi kalau ada sedikit keanehan, berarti kubu yang negatifnya nih. Di sini ada Page of Cup. So, dia ingin menawarkan perasaannya lagi ke kamu. Ya, tujuannya apa? Ya memang ingin membawa cinta lagi. Karena di sini ada Nine of Cup. Yang dia inginkan adalah kenyamanan, kebahagiaan yang bisa dia dapatkan lagi dari kamu. Oke, kita lihat kubu negatifnya. Nanti kalian harus tahu tanda-tandanya ketika dia datang ya. Kalau memang dalam waktu tertentu tidak ada indikasi minta support atau apapun dari kalian, berarti ini dia masuk ke dalam sisi yang positifnya. Karena aku melihat di sini tujuan dia balik ada 2. Yang satu lagi ya, kita bahas yang satu lagi. Di sini dengan King of Pentacle ini. Ya, kenapa dia mau balik lagi? Ini ada beberapa di antara kalian yang terlalu memanjakan dia. Kalian terlalu banyak memberi subsidi. Subsidi. Memberi terlalu banyak kontribusi. Atau kamu terlalu banyak membantu dia. Atau selama ini dia memang kepentingannya sama kamu hanya uang-uang. Atau apapun yang bisa kamu hadiahin ke dia. So, yang dia inginkan balik ke kamu adalah kemakmurannya lagi.
blessing ke arah finansial supaya hidupnya nyaman lagi, supaya keuangannya stabil lagi. Ada beberapa di antara mereka yang tidak baik, kalaupun pingin datang, mungkin terlalu banyak catatan hutang, terlalu banyak catatan hutang atau catatan-catatan pengeluaran ketika tidak bersama kamu itu sangat membebankan dia, sangat memberatkan dia. So yang ada di pikirannya ketika ingin kembali sama kamu, dia bisa mendapat bantuan dari kamu atau bisa meminjami kamu atau bisa meminjami uang kepada kamu seperti itu. Nah, di sini akal bulusnya akal bulusnya adalah ya dengan balik lagi, dengan memberikan cinta lagi, dia tahu bahwa kamu akan mensupport dia lagi. Dan dengan begitu dia akan merasakan satu titik nyaman lagi hidupnya. Jadi mungkin selama ini dia meninggalkan kamu ketika bersama yang lain, justru dia yang dibebanin. Makanya tersadarkan bahwa ketika akan balik sama kamu, beban-beban dia di luar sana akan hilang, akan terbantu oleh adanya kamu. Bahkan beberapa di antara kalian sebelumnya di sini yang aku lihat, mungkin ada yang keributannya mungkin kasusnya hutang sama dia. Mungkin dia banyak hutang sama kamu, atau ada yang melarikan duitnya sama kamu, atau jangan-jangan ya memang kamu membiayai hidup dia. Ketika dia mencoba bahwa tidak sama kamu, aku bisa kok tanpa kamu, aku bisa kok banyak, aku bisa dapat duit, bisa dapat pengganti kamu. Ternyata dia nggak mendapatkan itu. Jadi nanti yang memang kerasa energinya ketarik, dia sudah datang, perhatikan gerak-geriknya. Berada di kubu mana dia. Kalau kamu tidak ngerasa selama ini menjadi support sistemnya dia, berarti dia datang dengan tulus. Tapi kalau selama ini kamu terlalu banyak memberikan kontribusi, maka kedatangan dia kali ini adalah karena memang dia membutuhkan bantuan kamu, ya. Energi secara keseluruhan di sini ada The Sun, sih, dia ingin new beginning lagi, dia butuh blessing lagi. Seperti itu. Oke. Perhatikan baik-baik nanti ya kalau dia memang datang ya. Aku mau lihat tindakan dia apa ya. Oke, pakai ini aja. Kita lihat tindakan dia apa. Tindakan dia di sini ada The Tower, ya. The Tower-nya dalam artian adalah dia akan merebuilding lagi, akan merestruktur ulang lagi hubungan kalian, ya. Tindakannya di sini ada perasaan sedih, ada perasaan menyesal yang akan dia ungkapkan kepada kamu nantinya. Kemudian ada Eight of Cup. Dia akan datang ke kamu tindakannya kali ini, dan dia akan mencoba memberanikan diri mengetuk pintu rumah kamu atau mengetuk pintu hati kamu lagi, ya. Oke, tindakan apa lagi yang akan dia lakukan? Three of Cup, ya. Tindakan yang akan dia lakukan mungkin dia ngajak kamu bertemu, ya. Ada pertemuan yang dia inginkan, atau dia ngajak kamu ke satu kafe mungkin, atau ke satu tempat untuk bisa ngobrol. Seperti itu. Yang jelas di sini tindakannya akan mengajak kamu ke arah meet up ya, mengajak kamu untuk bertemu lah. Oke, tindakannya di sini ada The Moon, ya. Tindakannya di sini nanti ya. Ini agak lucu nih. Tindakannya ke kamu ketika dia sudah datang bertemu, mungkin dia akan menceritakan kesedihan dia, mungkin dia akan menceritakan kesusahan dia ketika dia tidak bersama kamu. Seperti dia akan meminta iba dari kamu, dan di sini ada The Hierophant, dan dia minta maaf sama kamu, dan dia mengatakan bahwa dia sudah berubah, bahwa dia benar-benar sudah mendapatkan pelajaran hidup selama tidak bersama kamu. Itu tindakan yang akan dia lakukan. Gitu. Dan di sini ada Three of Wands, lagi berprogres ya, on the way.
sedang menuju. Jadi kayak ibarat ini kalau mata panah, dia baru narik busur nih, tinggal masalah melepaskan aja. Jadi memang energinya dalam waktu dekat ada seseorang yang kamu fokuskan atau yang sedang berjedah memang ingin balik ke kamu. Gitu. Mari kita cek zodiaknya. Zodiak terkuat ya. Sorry ya, aku batuk tiba-tiba. Tadi enggak loh. Ada Taurus, Pisces, Capricorn, Virgo, Aquarius, Scorpio. Bottom of the deck-nya ada Cancer ya. Kita cek inisial nama. Inisial nama ada M, G, Y, T, K, G, L, U, H, R, E, A, B, N lagi, V, P, U, ada C, ada F, ada X virtual ya. Oke, kita lihat ada tanda angka apa nih, siapa tahu ada gambaran. Ada angka 13, 10, 25, 26, 12. Kemudian ada 5, 31, 22, 4, sorry ya, 28. Dah 18 juga. Itu dia angka-angka yang terkait ya. Siapin 3 pertanyaan yang ingin kalian ketahui jawabannya oleh semesta. Seperti biasa, kalau lagi mikir pertanyaannya kalian bisa pause dulu ya. Oke, pertanyaan pertama, jawabannya di sini ada improving health ya, ada kesehatan yang harus kalian jaga. Kesehatan apa? Bisa jadi kesehatan mental. Jadi tentang pertimbangan di sini ya. Kalaupun memang ada pertanyaan kalian mengarah kemana, di sini adalah tentang pikirkan lagi kesehatan. Kesehatan bukan hanya sekedar kesehatan fisik, tapi bisa jadi kesehatan mental ya. Ada yang harus kalian recovery terlebih dahulu dalam diri kalian di sini. Yang penting kalian bisa keluar dari zona yang namanya trauma ya. Karena banyak sekali seseorang yang belum tuntas sama trauma masa lalu atau trauma yang sudah terjadi, tapi dia mau membuka hati lagi. Jangan sampai kembali itu hanya karena rasa penasaran atau obsesi atau posesif ya, ambisi. Kemudian pertanyaan keduanya jawabannya adalah take action. Silakan ambil satu tindakan action. Kemudian jawaban yang nomor 3 di sini ada ada within the next few months. Jadi akan ada sesuatu yang mungkin berdekatan atau datangnya dalam beberapa bulan ke depan. Jadi mungkin dalam waktu dekatnya itu bisa jadi bulan depan, bisa jadi mungkin ya paling lambat di 2 bulanan lah ya, nggak sampai jauh-jauh banget. Sorry banget ya ampun. Di sini ada pesan dari semesta tentang helpful people ya.
dari dalam situasi ini yang aku lihat adalah situasinya banyak yang kalian harus lakukan untuk memperbaiki sesuatu yang menjadi kadang-kadang doa atau pengharapan dalam diri kalian, ya. Kadang-kadang kita butuh yang namanya membantu sesama dulu, helpful people. Mungkin ada pelajaran yang bisa kalian petik dari kejadian yang kalian dapatkan. Ini membuat kalian sebenarnya mungkin sama semesta diajarkan bagaimana bisa berbagi sesama. Berbagi dalam artian mungkin kejadian yang terjadi pada kalian pada saat ini itu adalah membuat kalian suatu saat bisa sharing kepada orang lain. Mungkin kamu akhirnya sudah belajar nih dari patah hati. Ketika teman kamu atau sahabat kamu mungkin dihadapkan dengan hal yang sama, mungkin kamu bisa memberikan gambaran, bisa memberi advice, atau bisa memberikan masukan-masukan tentang bagaimana apa yang sudah pernah terjadi dalam diri kamu. Jadi lebih ke arah sharing pengalaman terhadap orang-orang terdekat kamu. Gitu. Oke? Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tenggorokan aku gatel. Tapi kayaknya aku mau kasih kalian bacaan sebentar ya. Hari ini kita lihat kutipan ya. Apa sih yang bisa kalian dapatkan? Oke. Di sini tentang orang tuamu ingin melihatmu berdikari. Mungkin karena itu mereka melatihmu dengan tekanan keras, membanjirimu dengan keringat panas, juga mendorongmu tanpa harus merasa pantas. Mereka yakin dengan kemampuanmu, mereka percaya dengan mentalmu, dan mereka pasti menjadi orang terlembek. Mengeluarkan air mata dingin juga menjadi orang yang paling merasa dirinya tidak pantas ketika melihat dirimu lebih pantas nantinya. So, pesan yang bisa kita petik dari kalimat-kalimat tadi adalah ingat, patah hati yang terbesar terjadi dalam diri kalian. Kalian masih punya orang tua, buat yang masih punya ya. Kalau yang nggak masih punya, pasti juga mereka pernah merasakan hal serupa. Jadi di sini tentang bagaimana fokus kamu itu tidak melulu tentang dia-dia yang mematahkan hati kamu. Dengan hati kamu yang dipatahkan oleh dia, tanpa kamu sadari kamu juga telah mematahkan hati orang tua kamu atau hati orang di lingkungan kamu yang sayang dan perhatian terhadap kamu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kehidupan ini bukan melulu tentang kita, tapi banyak sekali tanggung jawab tanggung jawab moral yang harus kita juga pertahankan, entah itu keluarga atau pandangan sosial. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye. Ketemu lagi di readingan berikutnya.